け、人を傷つける者、物を壊す者、強いやつは俺を見つけるように。人の霊が抱き、暴風林が粛清するな。俺の顔と名前Manga Bakuato Windbreaker episode yang ke-33-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada halaman yang pertamanya, atau tepatnya setelah Yamato Endo sudah mencoba untuk bisa mendapatkan perhatian dari Sakura dengan cara berkata kepada Sakura bahwa Sakura sangat tidak layak atau Sakura sangat tidak pantas untuk bisa menjadi berandalan dari sekolah Furin. Maka pada halaman yang berikutnya, semua teman-teman dari Sakura yang sebelumnya nampak sangat waspada akhirnya langsung memutuskan untuk bisa bergerak demi bisa melindungi Sakura dari hinaan Yamato Endo. Di mana di dalam praktiknya, satu persatu dari mereka mulai berkata seperti ini kepada Yamato Endo. Pertama adalah Rirei yang langsung berteriak menuju ke arah Endo dengan posisi kaki yang gemetar. Itu tidak benar. Dirimu sama sekali tidak tahu siapakah sebenarnya Sakura itu. Jadi, jangan pernah menghina Sakura. Karena jika dirimu tetap melakukan hal itu, maka aku pun tidak akan tinggal diam. Kedua adalah Tsubakino dan juga Kanji Nakamura, di mana secara bergantian mereka berdua pun langsung berkata seperti ini kepada Yamato Endo. Tarik kembali ucapanmu, karena di antara kami semua justru malah Sakura lah orang yang benar-benar pantas untuk bisa menjadi anggota dari Furin. Tidak hanya itu, karena setelah mengucapkan semua kalimat tersebut, maka Tsubakino pun akhirnya langsung memutuskan untuk bisa melompat. Serta dengan gerakan seperti ini, dia pun seketika langsung berniat untuk dapat mengajar kepala dari Endo. Hal yang sama pun kini dilakukan juga oleh Kanji Nakamura, di mana pada satu panel yang sama itu, Kanji pun langsung melompat juga menuju ke arah tubuh dari Yamato Endo. Serta dengan penuh emosi, dia pun segera berusaha untuk dapat langsung mengajar tubuh dari Endo menggunakan pukulan dari tangan kanannya. Sayangnya, semua pergerakan dari Kanji dan juga Tsubakino ternyata mampu dibaca dengan sempurna oleh Yamato Endo. Hingga pada halaman yang sama itu, Endo pun bisa menghindar dengan sangat mudah. Dengan cara melompat ke arah belakang, tepat sebelum pukulan dari mereka berdua mampu mengenai tubuhnya. Lalu sambil tertawa dengan kencang, Endo pun langsung merespon ucapan dari mereka sebelumnya. Sudah kubilang kan, aku hanya berkata semauku dan juga bertindak semauku. Jadi sudah jelas terserah aku mau bilang apa. Lagi pula, Kanji Nakamura bukanlah anggota dari kelompok Bofurin. Jadi dirimu itu sama sekali tidak memiliki urusan untuk dapat ikut campur masalahku. Menarik ya, tepat ketika Endo sedang berbicara seperti itu, maka pada halaman yang berikutnya, Suo pun tiba-tiba saja langsung datang dari arah belakang Endo. Lalu ketika dirinya sudah dekat, maka Suo pun langsung melayangkan satu buah tendangan terbangnya sambil berkata seperti ini kepada Endo. Kalau begitu, biar aku saja yang menggantikan Kanji Nakamura. Karena aku adalah murid dari sekolah Furin juga. Jadi, jangan berbicara seenaknya dan juga jangan menghina Sakura lagi. Nah, jalannya pertarungan 1 lawan 3 itu pun akhirnya terus berlangsung untuk beberapa waktu. Di mana mulai dari sanalah, Tsubaki, Kanji dan juga Suo seketika langsung bergerak bersama-sama dengan niat untuk bisa mengajar tubuh dari Yamato Endo dan juga mengalahkannya. Namun sepertinya, kekuatan dari mereka bertiga sama sekali bukan masalah bagi seorang Yamato Endo. Karena faktanya, Endo bisa menahan serangan dari para lawannya itu, walaupun pada saat ini Endo sama sekali tidak serius. Melihat pertarungan sengit itu dari kejauhan, Sakura pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga tanpa pikir panjang, Sakura yang nampak mulai bersemangat, akhirnya seketika langsung menjadi tersenyum. Lalu dengan kecepatan penuhnya, dia pun segera berlari menuju ke arah Yamato Endo. Dengan niat untuk bisa membantu ketiga orang temannya, supaya mereka semua bisa mengusir Endo sekaligus mengalahkannya. Tidak hanya itu, karena ketika Sakura sudah mulai mendekat, maka dia pun seketika langsung melompat dengan menggunakan bantuan dari pundak Suo Hayato. Lalu di dalam satu gerakan ini, Sakura pun segera melancarkan satu buah tendangan terbangnya lagi tepat menuju ke arah kepala dari Endo. Tapi sayangnya, untuk yang kesekian kalinya, Sakura dan juga teman-temannya saat ini harus kembali dibuat kecewa. Mengingat pada halaman itu, ternyata Endo pun masih mampu menahan serangan dari Sakura Haruka barusan dengan cara menyilangkan kedua tangannya. Kemudian, dia pun segera mengempaskan tendangan dari Sakura itu, supaya efek serangan dari Sakura barusan bisa dibatalkan oleh Yamato Endo. Di momen inilah, Sakura pun seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka jika pada akhirnya Endo pun masih bisa menahan sebuah serangan dadakan dari Sakura. Sementara itu, respon yang sangatlah berbeda justru malah terlihat dari sudut pandang Endo.
Mengingat pada kesempatan tersebut, Endo yang sudah menjaga jaraknya, tiba-tiba saja langsung berkata seperti ini kepada mereka. Woi, tunggu dulu, kalian jangan salah paham. Aku tidak mencoba untuk dapat menghina Sakura. Padahal kenyataannya justru malah sebaliknya. Karena yang aku katakan tadi, dan juga yang aku lakukan tadi, adalah untuk bisa memuji kehebatan dari Sakura Haruka. Namun karena sekarang kalian masih bingung, maka aku pun akan menjelaskannya pelan-pelan. Menurutku, jika Sakura saat ini berada di dalam Furin, maka sudah jelas potensi dan juga kehebatan dari Sakura malah akan menjadi tidak berguna serta juga tidak akan bisa berkembang. Karena faktanya, Sakura justru malah menjadi terikat dengan hubungan bersama teman-temannya. Padahal kenyataannya, kekuatan dari Sakura Haruka jauh lebih hebat dari apa yang kalian bayangkan, walaupun sekarang Sakura masih kelas 1 saja. Atau dengan kata lain, orang seperti Sakura lebih cocok untuk keluar dari Furin dan juga tinggal sendiri ataupun tinggal bersamaku. Mendengar ucapan dari Yamato Endo, Sakura yang sudah mulai nampak sangat kesal, akhirnya seketika langsung memotongnya dengan cara berkata seperti ini kepada Endo. Hah? Yang sejak tadi terus kau lakukan hanyalah banyak bicara omong kosong saja. Tapi kenyataannya, dirimu sama sekali tidak mengerti apa-apa. Dengar, aku hidup dengan semauku. Dan juga, hanya aku sajalah orang yang bisa menentukan apakah yang ingin aku lakukan ke depannya. Jadi, mari kita sudahi omong kosong ini, dan mari kita selesaikan jalannya pertarungan kita. Mulai dari sanalah, Furin dan juga Kanji Nakamura akhirnya seketika langsung bersiap untuk dapat menyerang Endo lagi. Karena mau tidak mau, mereka harus bisa mengalahkan Yamato Endo sebelum semuanya malah menjadi terlambat. Namun ketika mereka baru bergerak satu langkah, maka pada halaman yang sama ini, Suzuri pun akhirnya langsung maju ke depan lagi. Serta tanpa pikir panjang, dia pun langsung memutuskan untuk bisa bersujud tepat di hadapan dari Yamato Endo sambil berkata seperti ini kepadanya. Endo, hentikan semua ini. Karena akulah orang yang bertanggung jawab dari kekacauan yang terjadi. Jadi, aku mohon kepadamu, tolong pergilah dari tempat ini. Karena aku tidak ingin untuk dapat memperpanjang masalah kita lagi. Mendengar semua ucapan dari Suzuri itu, Endo pun seketika langsung menjadi tertawa. Serta di saat yang bersamaan, dia pun langsung berjalan untuk dapat menghampiri Suzuri. Dan juga, dia pun langsung memukuli kepalanya sambil berkata seperti ini kepada Suzuri. Aku sudah sering melihat jika ada orang lain yang memohon dengan cara bersujud kepadaku. Tapi, ini adalah pertama kalinya aku bisa menemukan orang yang sangat tulus seperti dirimu. Namun meskipun begitu, aku malah menjadi penasaran. Yaitu, apakah alasanmu mau menjadi pecundang seperti ini? Padahal, pimpinan dari geng Gravel yang aku kenal sebenarnya adalah orang yang sangat kuat. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang sama ini, Yamato pun seketika langsung berubah ekspresinya. Serta tanpa menunggu lama, dia pun kembali mengangkat tangannya lagi dengan niat untuk dapat mengajar kepala dari Suzuri. Menyaksikan semua kejadian itu di depan matanya, Furin dan juga Kanji Nakamura tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga di dalam satu kesempatan ini, mereka pun akhirnya langsung berteriak menuju ke arah Suzuri. Serta meminta Suzuri untuk bisa segera kabur dari hadapan Yamato Endo. Beruntungnya, tepat sebelum pertarungan berdarah terjadi pada malam ini, maka tiba-tiba saja Endo pun seketika langsung menghentikan serangannya. Serta sambil tertawa satu kali lagi, Endo pun segera berkata seperti ini kepada mereka semua. Baiklah kalau begitu, mari kita anggap jika sekarang kita impas. Jadi dengan kegagalanmu, maka aku tidak perlu membayar kalian lagi. Sebagai gantinya, aku juga tidak akan pernah untuk bisa mencoba menangkap Shizuka. Dengan begini, maka sekarang kita sudah selesai. Jadi, mari kita anggap saja jika malam ini sama sekali tidak terjadi apa-apa. Lagi pula, sekarang aku sedang memiliki mood yang bagus setelah aku bisa bertemu dengan Sakura. Jadi, untuk sementara, aku akan memutuskan mundur dan juga pergi dari tempat ini. Melihat perubahan sikap dari Endo ini, Tsubaki yang sudah sangat mengenal Yamato Endo akhirnya segera meresponnya. Sialan, sejak dulu dirimu sama sekali tidak berubah. Karena pada dasarnya, sifatmu sangat sulit sekali untuk bisa ditebak. Nah, di momen inilah, Endo pun langsung menyambung semua ucapannya barusan. Oh iya, walaupun aku sekarang akan pergi, namun ada satu hal yang harus kalian ingat. Bahwa aku tidak akan pernah berhenti untuk bisa mengincar kalian. Jadi tunggu saja. Karena jika aku memiliki waktu, maka aku akan datang ke sekolah Furin lagi, supaya kita bisa bermain bersama lagi. Mendengar perkataan itu dari Yamato Endo, Sakura pun tentu saja menjadi semakin emosi. Hingga tanpa pikir panjang, dia pun langsung berteriak menuju ke arah Endo. Serta, dia pun langsung berniat untuk dapat menghajar Yamato Endo. Woi, cepat kembali ke sini, karena pertarungan kita sekarang belum selesai. Tapi sesaat setelah Sakura sudah selesai mengucapkan semua kalimat itu,
Maka di saat yang bersamaan, Endo pun langsung menoleh menuju ke arah Sakura. Sambil mengeluarkan aura membunuhnya yang luar biasa mengerikan dan juga berkata seperti ini kepada Sakura. Aku sudah bilang kepadamu bahwa aku akan kembali lagi nanti. Jadi, diamlah dan juga tunggu saja jika dirimu masih mau hidup. Di momen inilah, Tsubaki pun segera memerintahkan Sakura untuk bisa diam. Serta, Tsubaki pun dengan sangat lantang kembali memperingatkan Sakura lagi. Berhenti! Dan juga jangan pernah mencoba untuk bisa mengejar Yamato Endo. Nah, setelah pertarungan itu sudah selesai, maka Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke tempat yang lainnya. Di mana pada halaman ini, semua anggota berandalan dari 3 kelompok yang sebelumnya sudah bertarung bersama, akhirnya kini mereka mulai berkumpul. Serta tanpa pikir panjang, mereka pun langsung bercerita satu sama lain mengenai apakah yang akan mereka lakukan selanjutnya. Sementara itu, hal yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terlihat dari sudut pandang Tsubakino. Di mana pada halaman ini, Tsubakino yang nampak sangat khawatir, akhirnya langsung pergi ke kamar mandi untuk bisa memisahkan diri dari keramaian. Melihat semua hal itu di depan matanya, Kanji pun seketika langsung mengikutinya. Sampai pada momen itu, Kanji yang terlihat sangat khawatir, akhirnya langsung bertanya kepada Tsubakino. Tsubaki, aku tahu dan juga aku bisa mengerti jika dirimu tidak bisa tenang setelah bertemu dengan Endo. Karena pada dasarnya, aku pun juga tidak percaya bahwa Endo bisa tertarik kepada orang lain. Bahkan, dia pun sampai berniat untuk bisa merekrut Sakura ke dalam kelompok berandalan mereka. Padahal seperti yang kita tahu, Endo adalah orang yang sama sekali tidak pernah peduli kepada orang lain, apalagi sampai memuji orang lain. Jadi berdasarkan hal itu, maka aku pun menjadi sangat penasaran. Yaitu, apakah yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Yamato Endo dan juga dipikirkan oleh Yamato Endo. Mendengar perkataan itu dari Kanji Nakamura, Tsubaki pun seketika langsung meresponnya. Benar, Endo bukanlah orang yang seperti itu. Karena dirinya tidak pernah tertarik kepada orang lain kecuali kepada satu orang saja. Jadi untuk bisa menanggapi semuanya, maka aku pun akan segera melapor kepada Hajime Umemiya. Supaya kita bisa cepat bergerak untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, setelah beberapa hari berlalu, maka pada panel yang terakhir ini, kita pun akhirnya bisa melihat sama-sama bahwa di dalam satu kesempatan itu, Ume yang selama ini tidak pernah terlihat, akhirnya kini mulai menampakkan dirinya lagi. Serta tanpa pikir panjang, Ume pun langsung mengumpulkan semua petinggi dari sekolah Furin sambil berkata seperti ini kepada mereka. Baguslah, karena sekarang kita sudah berkumpul. Maka tanpa menunggu lama, mari kita mulai saja rapat pertemuan kita ini. Nah, mulai dari sinilah arc ketiga dari manga Baku Atau Windbreaker secara resmi sekarang sudah berakhir. Yang artinya, mulai dari episode yang ke-35 sampai dengan episode yang berikutnya, maka kita pun akan langsung masuk ke dalam bagian cerita yang keempat, yaitu sebuah arc paling menarik di dalam manga Baku Atau ini. Mengingat seluruh isinya nantinya akan menceritakan mengenai jalannya pertarungan lengkap yang akan segera dilakukan oleh 5 geng sekaligus, yaitu antara aliansi dari geng Bofurin, Sisi Toren, Roppo Ichiza, dan juga kelompok dari geng Ravel melawan satu-satunya geng terkuat di luar kota Makochi yang dipimpin oleh Yamato Endo, yaitu kelompok bayangan sekolah Furin alias kelompok Shadow dan juga Chikata Kishi. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.